Selamat pagi Pak Brahma dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Kurnia Putri, Laurentius Novian Alvin, Graciela dan Candika Putri akan mempresentasikan tentang Social Exchange Theory, Equity Theory, dan Politeness Theory. Oke, jadi Pupu bakal ngejelasin social exchange theory. Teori ini awalnya dari model keuntungan dan kerugian ekonomi dalam bidang ekonomi. Nah, kalau dalam bidang ekonomi itu kan untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli kan. Nah, kalau di sini profits sama dengan rewards dikurangi cost. Jadi kalau dianalogiin ke dalam bisnis itu satu orang itu kan pas mau bikin bisnis atau dia udah punya bisnis, dia pasti mikirin kan untungnya gimana. Pas dia ngejalanin bisnis itu misalnya dia punya bisnis A B C D. Nah, si A yang bisnis A ini ngasih keuntungan yang banyak untuk dia, otomatis dia bakal ngembangin bisnis itu kan. Bahkan dia bisa jadi nutup bisnis B sama C sama D. Jadi kalau dimasukin ke social exchange theory ini, orang-orang itu bakal mengembangkan hubungan yang dia jalin yang memberi keuntungan yang besar. Maksudnya yang memberi keuntungan yang besar untuk orang tersebut. Misalnya kita ngejalin hubungan A, B, C, D. Kita baru semua nih, baru kenal terus ngejalin hubungan gitu kan. Nah, terus pas di tengah-tengah kita tuh secara nggak sadar biasanya mikir kalau si A nih ngasih kita nih kayak gini, dia baik banget ke kita. Kalau kita nggak ngerjain tugas dia sabar, kalau misalnya kita pura-pura nggak ngerti dia sabar, kalau misalnya kita ngumpulin apa tengah malam atau apa-apa gitu dia sabar gitu. Kalau si B nih sabar juga sih tapi kayak kurang kurang sabar dikit lah gitu, sabarnya tuh lebih banyak si A gitu ke kita. Nah, kita tuh bakal cenderung nyaman sama si A karena si A nih bisa ngasih saya keuntungan nih, misalnya lagi males bilang aja si A suruh gini gitu. Nah, hubungannya itu kan bakal menguntungkan kan untuk si orang ini, jadi orang ini bakal cenderung mengembangkan hubungan yang dia jalin sama si A daripada sama si B gitu. Jadi ini nih sesuai klaim bahwa orang itu bakal mengembangkan hubungan yang memungkinkan memberikan keuntungan yang besar untuk orang tersebut. Ya, sebelumnya mohon maaf ya kalau misalnya kata-kata klaimnya ini rada-rada muter-muter soalnya uh, pemilihan diksinya juga kayak gimana gitu. Jadi kalau mau di kalau mau dianalogin lagi misalnya kita ngejalin suatu hubungan sama orang. Nah, sama kayak tadi si A sama si B. Terus atau kita nih PDKT lah. Misalnya Pupu PDKT sama dua cowok. Cowoknya itu si A sama si B. Nah, yang cowok si A ini suka, dia tuh kayak lebih pengertian gitu, dia lebih udah lebih ganteng, terus lebih sering misalnya antar jemput atau apa, terus dia kayak sering ngedengerin Pupu curhat atau ngajak jalan atau apa, terus dia sering yang hmm, kayak perhatian sama Pupu daripada si B ini. Nah, Pupu tuh cenderung bakal mengembangkan hubungan yang sama si A. Soalnya kan si A ini ngasih banyak keuntungan daripada si B. Dia ngasih banyak keuntungan ke Pupu, kayak dia ngajakin Pupu jalan, atau dia dia kayak sabarnya lebih banyak daripada si B. Misalnya Pupu lagi marah atau apa terus dia tuh yang sabar ngedengerin, oh ya udah gitu kan, nggak yang abis itu malah dia kamu juga salah sih gitu, nggak yang kayak gitu kan. Nah, Pupu tuh bakal cenderung, kalau menurut teori ini Pupu nantinya bakal jadiannya sama si A ini karena dia memberikan keuntungan yang lebih besar ke Pupu daripada si B gitu.
Nah, selanjutnya Pupu bakal ngebahas tentang istilah-istilah yang ada di dalam social exchange theories. Ada 3 istilah. Yang pertama yang dari awal udah disebut, yaitu profits, rewards, sama cost. Kenapa ini belakangnya ada S semua? Karena pasti dalam satu hubungan kita nggak akan mendapatkan cuma satu, tapi banyak. Gitu. Nah, dimulai dari rewards. Rewards itu apa sih? Rewards itu sesuatu yang udah kita usahakan, terus kita dapetin. Jadi kayak sesuatu yang perlu pengorbanan dulu gitu loh untuk didapetin. Nah, kalau menurut penelitian, dalam love relationship itu ada 6 jenis rewards, yaitu uang, status, rasa sayang atau cinta gitu, love, information, goods, sama service, barang atau jasa. Nah, rewards ini nggak cuma didapetin pas kita udah ngejalin love relationship aja. Pas kita masih temenan atau bahkan sekedar rekan kerja atau apa gitu, maksudnya nggak sampai yang intim banget baru kita dapet rewards, tapi pas kita sudah melakukan sesuatu dan orang itu memberikan kita sesuatu lagi, itu udah termasuk ke rewards-nya kita gitu loh. Jadi misalnya Pupu temenan sama orang, nah terus Pupu tuh udah yang ngejaga rahasianya dia, udah yang jadinya kayak ya lumayan dekat gitu, atau Pupu temenan karena satu kelompok. Nah itu kan Pupu tetap aja dapat rewards, dimana Pupu dapat, kalau misalnya berkelompok, Pupu dapat informasi, kita tukeran informasi ini itu walaupun kadang-kadang informasinya itu kayak gibah itu rewards loh bagi kita, informasi tentang orang lain, jadi kita bisa belajar tentang orang lain. Terus orang lain itu pas kita ketemu sama orang itu ya kita bakal tahu cara ngadepin orang itu gimana, atau kita bakal nilai sesuai pengetahuan kita digabungin sama yang lainnya gitu. Terus kalau misalnya udah teman dekat gitu, Pupu bakal ngedapetin kepercayaannya dia. Terus mungkin pas Pupu ulang tahun dia bakal ngasih kado gitu kan. Terus kalau Pupu minta tolong atau apa, pasti nolongin. Jadi di setiap hubungan itu pasti ada rewards sama cost-nya gitu. Jadi pokoknya pada intinya rewards itu sesuatu yang perlu pengorbanan dulu untuk didapatkan. Pengorbanan itu tuh nggak perlu yang kita beli ini, kita beli ini tuh, kita beli anu, itu nggak perlu. Tapi misalnya kita kadang-kadang ngejalanin pengorbanan yang secara tidak sadar. Kayak kita nyimpen rahasia orang aja itu udah pengorbanan. Pengorbanan kita untuk menjaga kepercayaan dia sehingga hubungan kita bisa terjaga juga. Gitulah. Nah, oke, lanjut ke cost. Jadi kalau cost itu sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan rewards atau untuk mendapatkan sesuatu lainnya. Misalnya kita belajar, contoh paling gampang sih, hubungan antara guru sama murid. Si murid ini belajar dengan tekun, terus si guru ini ngasih rewards berupa nilai yang bagus. Jadi cost yang dikeluarkan murid itu adalah waktunya dia, tenaganya dia, bahkan uangnya dia untuk belajar gitu. Nah itu costnya. Nah kalau dalam hubungan percintaan atau pertemanan itu biasanya itu kita lebih mengorbankan kayak perasaan kita. Misalnya kita tuh sebenarnya sebel sama si teman kita ini, pas maksudnya dia tuh ada satu hal yang nggak kita suka. Misalnya kita nggak suka kalau dia pas dia lagi ngeluh terus panjang hari gitu.
kita sebel, tapi kita tuh mengorbankan perasaan kita yang sebel itu biar orangnya nih nggak tersinggung. Misalnya kita mikir, ah ya udahlah biarin aja dia ngeluh hari ini, besok dia nggak akan ngeluh lagi kok gitu. Itu tuh sama aja kayak ngorbanin uh, luapan emosi kita. Jadi kan kita nahan emosi kan itu, nahan emosi, terus biar si teman kita ini nggak tersinggung juga gitu loh. Terus kita berusaha memahami keadaan teman kita gitu. Nah itu tuh kadang-kadang kos ini nih kita lakukan secara tidak sadar. Nah, yang biasanya kita lakukan secara tidak sadar ataupun secara sadar, itu tuh biasanya sifatnya tuh kayak pengen kita hindarin sebenarnya. Kayak misalnya, kalau misalnya kita lagi emosi, kita kan pengennya marah-marah dong. Kamu jangan gitu dong, masa ngeluh aja, aku juga capek, gitu kan. Kan pasti kayak gitu kan. Tapi kita mendem itu, nah itu tuh sama aja kayak bentuk kosnya kita, kontribusinya kita untuk hubungan kita tuh tetap terjaga gitu loh. Nah, dan itu tuh sesuatu yang nggak menyenangkan juga. Kadang-kadang juga sulit, karena kadang-kadang itu emang beneran sulit coy. Jadi kayak ya sulit gitu. Nah tapi kadang-kadang juga sulitnya itu karena males doang gitu. Aduh males banget harus ngelakuin ini. Padahal dia juga, ya dia mungkin udah ngelakuin ini juga sih gitu loh. Kan kadang-kadang kan kita mikir gitu kan. Kayak aduh males banget sih nggak harus bikin PPT lagi teman-teman kelompokku, tapi teman-teman kelompokku juga udah ngerangkumin materi sih, ya udah deh, kan itu kan juga kos gitu. Jadi kos itu tuh sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu. Kalau rewards itu kan apa yang kita dapatkan setelah kita melakukan sesuatu. Nah, kos itu hal yang kita lakukan untuk mendapatkan rewards itu. Ngerti kan? Harus ngerti sih. Oke, jadi sekarang bahas profit. Profit itu artinya kan keuntungan, pasti udah pada tahu kan. Profit ini nih baru kita bisa tahu kalau kita udah ngebandingin reward sama cost. Bukan ngebandingin, ngurangin reward sama costnya. Misalnya, kita udah ngelakuin A sampai Z, terus kita ngebandingin nih si si pasangan kita nih udah ngelakuinnya apa aja gitu. Misalnya dia ternyata cuma ngelakuinnya A sampai D, berarti kan itu kita nggak dapet profitnya gitu loh. Nah tapi kalau misalnya ternyata pasangan kita itu ngelakuin A sampai Z juga tapi dengan skala yang lebih tinggi, itu berarti kita dapat profitnya dari pasangan kita, keuntungannya dari pasangan kita. Bedanya sama rewards itu, kalau rewards itu kita dapetin setelah kita ngelakuin sesuatu, tapi kalau profit itu setelah kita ngurangin apa yang kita dapetin dengan apa yang kita korbanin gitu. Selain klaim di atas, teori ini juga memberi klaim berdasarkan model ekonomi. Klaim tersebut menyatakan bahwa orang akan cenderung mengembangkan hubungan yang bisa berpotensi memberikan keuntungan yang besar. Di dalam klaim ini mengungkapkan bahwa reward harus lebih besar daripada cost. Saat akan menjalani suatu hubungan dengan orang lain, orang akan memikirkan tentang comparison level. Comparison level sendiri adalah perbandingan yang terdiri atas harapan-harapan realistis tentang apa yang pantas didapatkan dari hubungan tersebut dan kenyataan atau realita yang kita hadapi. Contohnya adalah ketika si A menjalani hubungan dengan si B. Sebelum si A menjalani hubungan dengan si B, si A pasti memiliki ekspektasinya sendiri tentang reward apa yang bisa ia dapatkan saat ia berpacaran dengan si B. Nah, sewaktu sesudah menjalani hubungan, si A akan membandingkan ekspektasi dengan realitas yang terjadi. Apakah reward itu sudah ia dapatkan, apakah cost yang ia berikan kepada si B sudah terbayar dengan reward yang bisa dia dapatkan dalam hubungan itu atau belum. Pada saat rewards yang ia dapatkan sesuai atau mungkin melampaui ekspektasinya, ia akan merasa puas dengan hubungan yang ia jalani. Nah, tapi sebaliknya, ia juga bisa merasa kecewa saat penghargaan yang ia dapatkan tidak sesuai dengan harga atau kos yang sudah ia bayar melalui usaha-usahanya.
Saat hal ini terjadi, si A bisa memilih alternatif dalam comparison level. Nah, alternatif ini tuh terjadi saat orang merasa hubungannya yang sekarang tidak terlalu menguntungkan atau tidak sesuai. Nah, ia tuh bisa meninggalkan hubungan tersebut dan masuk ke dalam hubungan yang baru. Contohnya kayak tadi saat si A melakukan pendekatan dengan si B. Si A itu adalah pihak yang selalu melakukan pendekatan daripada si B. Si B adalah pihak yang cuek-cuek aja. Nah, si A tuh pengen mendapatkan reward, ekspektasinya ia mendapatkan reward berupa balasan rasa cinta dari si B. Tetapi si B mengabaikan si A. Akhirnya si A menyerah dan ia mulai mendekati orang lain yang dianggapnya bisa memberinya reward yang setimpal berupa cinta. Equity Theory, reward sama dengan cost. Teori equity berfokus kepada kesetaraan antara apa yang kita korbankan untuk suatu hubungan dengan apa yang akan kita dapatkan dari hubungan tersebut. Seseorang akan mengembangkan atau mempertahankan hubungannya pada saat reward yang ia terima sama besarnya dengan cost yang ia keluarkan. Secara umum, jika kita mendapatkan reward yang lebih sedikit dari apa yang telah kita keluarkan, kita cenderung akan marah dan tidak puas. Berbeda apabila kita mendapatkan reward yang lebih besar dari apa yang telah kita keluarkan, maka kita akan merasa bersalah. Tetapi, ada juga yang mengatakan, jika kita mendapatkan reward yang lebih banyak dari cost, maka kita akan merasa senang dan mudah lupa akan rasa bersalah yang kita alami. Semakin besar ketidaksetaraan, semakin besar ketidakpuasan, akan semakin besar kemungkinan hubungan itu akan berakhir. Karena yang dikejar dalam teori equity adalah kesetaraan antara apa yang dikorbankan dengan apa yang akan kita dapatkan. Dalam teori equity ada inequity, yaitu terjadi apabila kita mengeluarkan cost yang lebih banyak dari pasangan kita, namun reward yang kita terima lebih sedikit daripada apa yang diberikan oleh pasangan kita. Yang selanjutnya, inequity juga terjadi pada saat cost yang kita keluarkan dan juga cost yang pasangan kita keluarkan sama besarnya, namun jumlah atau rewards yang kita dapatkan masing-masing akan berbeda. Politeness Theory. Politeness Theory merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengapa dan bagaimana mengembangkan suatu hubungan. Politeness Theory dapat dianggap sebagai kekuatan utama dalam mengembangkan, memelihara, dan memperburuk suatu hubungan. Suatu hubungan akan berkembang pada saat orang yang berada di dalam hubungan tersebut saling menghargai, berkontribusi, dan mengakui positif dan negatif phase. Positive phase itu meliputi saling memuji, praise, dan general positivity. Contoh dari positive phase adalah seorang kakak yang memuji adiknya karena ia telah berhasil mendapatkan peringkat 1 di sekolahnya. Negative phase itu meliputi pertukaran request, pesan yang menunjukkan bahwa waktu seseorang berharga dan dihormati, dan memberikan an easy way out when request is made. Contoh dari negative phase adalah si A adalah atasan si B, dan si B akan menggunakan bahasa formal saat ia berbincang dengan si A. Hal itu menunjukkan si A menjadi memiliki sebuah wibawa dan menggunakan nada yang sedikit mengatur, supaya menunjukkan kekuasaan yang si A punya. Negative phase sendiri biasanya orang-orangnya akan mencari jalan keluar yang dianggap mereka singkat untuk menjalankan permintaan lawannya. Nah, hal ini tuh bertujuan agar pembicaraan mereka terjadi secara singkat karena mereka tidak terlalu ada jarak dekat satu sama lain. Hal ini tuh menunjukkan bahwa ketidakakraban satu sama lain di antara mereka. Nah, hubungan ini tuh akan berkembang dan dipertahankan bila kebutuhan tersebut bisa terpenuhi. Saat aturan tentang kesopanan tersebut dilanggar, hubungan itu tuh bisa hancur. Nah, hubungan yang hancur tersebut bisa diperbaiki saat aturan kesopanan terpenuhi kembali. Politeness Theory sendiri lebih terfokus kepada proses mengembangkan atau mempertahankan suatu hubungan. Kelemahan utama dari teori ini tampak pada tingkat kesopanan untuk setiap individu yang berbeda. Tingkat kesopanan yang dianut si A bisa saja dianggap salah atau tidak sopan bagi orang lain. Nah, saat hubungan sudah mulai akrab, kesopanan itu tuh nggak akan hilang, melainkan akan lebih santai atau rileks dalam komunikasi antar manusianya. Contohnya, saat si A sudah lama menjalin pertemanan dengan si B, ia akan menggunakan bahasa gaul atau bahkan
bahasa yang sedikit kasar untuk mengurangi jarak di antara mereka. Nah, di sini tuh kesopanan dalam hubungan mereka tuh nggak hilang, tetapi cara mereka mengekspresikan hubungan yang dekat itu dengan cara lebih santai dan menggunakan bahasa yang tidak formal. Politeness teori sendiri menawarkan saran yang sangat konkret untuk mengembangkan, mempertahankan, dan memperbaiki hubungan interpersonal. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kesopanan dengan cara berkontribusi pada kebutuhan positif dan negatif face orang lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.